Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kader Madrasah Muallimin Muhammadiyah Yogyakarta. Anak-anakku yang soleh, kelas 9, A, B, C, D, E, F, G, H. Semuanya dalam keadaan yang baik, bukan? Alhamdulillahirabbil alamin. Sehat? Sehat. Alhamdulillahirabbil alamin. Karena kita dikaruniai kesehatan, maka kita manfaatkan kesehatan yang merupakan karunia dari Allah tersebut untuk berbuat kebaikan, semakin banyak beribadah, juga semakin berbakti kepada orang tua. Karena dengan baik kepada orang tua, maka insya Allah ridhonya Allah akan terlimpah kepada kita semuanya. Anak-anakku yang soleh, bertemu kembali dalam pembelajaran bahasa Jawa. Dalam pembelajaran bahasa Jawa ini, kita akan memulai dari sejarah bahasa Jawa. Namun, sebelumnya mari kita awali dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Harapan kita dengan Bismillahirrahmanirrahim tersebut, Allah akan melimpahkan kemudahan dalam kita mempelajari berbagai macam ilmu, dan ilmu itu akan membawa manfaat untuk kehidupan dunia dan akhirat kita. Kali ini kita belajar untuk mengenal bahasa Jawa. Tujuannya adalah setelah KBM selesai, anak-anakku bisa mengetahui sejarah bahasa Jawa. Kemudian, karena kalian berasal dari Nusantara di seluruh Indonesia, itu paling tidak setelah KBM selesai, kita akan sedikit mulai cinta kepada bahasa Jawa. Dengan demikian, maka kita akan senang mempelajarinya. Nah, bahasa Jawa merupakan bahasa Austronesia yang sangat banyak digunakan oleh penduduk dengan suku Jawa berada di area Jawa bagian tengah serta timur Pulau Jawa. Jawa Tengah karo Jawa Wetan. Jawa Tengah, Jawa Wetan. Wetan iku diarani timur, Jawa Tengah ya Jawa Tengah. Yang di dalamnya ning jerone mau ana DIY, Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan yang masih dilestarikan oleh kerajaan di Jawa Tengah, yakni Surakarta, dan di Daerah Istimewa Yogyakarta, Keraton Yogyakarta. Tak hanya itu saja, bahasa Jawa pun dituturkan oleh diaspora Jawa yang berada di wilayah lain Indonesia. Contohnya di Sumatera, transmigrasi biasanya, Kalimantan, dan di luar Indonesia seperti Belanda, Suriname, serta Malaysia. Wong Londo iku akeh sing pinter basa Jawa. Wong Londo iku akeh sing iso sinau basa Jawa nggunakake basa Jawa. Ning negara Suriname basane pokok basa Jawa. Sebab orang Suriname itu dulu adalah pindahan dari Indonesia yang dibawa oleh Belanda. Jumlah total penutur bahasa Jawa ini diperkirakan sampai saat ini adalah 68,2 juta orang sampai saat ini. Nah, sejarah
bahasa Jawa. Secara garis besar, perkembangan bahasa Jawa terbagi pada dua fase bahasa yang berbeda, yakni bahasa Jawa kuno dan bahasa Jawa baru. Ya, Jawa kuno dan Jawa baru. Dua fase itu, yang pertama adalah bahasa Jawa. Paling awal dalam bahasa Jawa kuno yang terlestarikan pada tulisan, yakni ada pada prasasti Sukabumi dari tahun 804 Masehi. Sejak pada abad ke-9 sampai 15, ragam bahasa Jawa kuno ini umum di daerah dipakai di Pulau Jawa. Biasanya ditulis ke dalam bentuk puisi berbait, sehingga sering juga disebut dengan bahasa Jawa Kawi atau bahasa kesusastraan. Dalam sistem tulisan yang dipakai dalam bahasa Jawa kuno adalah adaptasi dari aksara Pallawa yang asalnya dari negara India. Terus yang kedua, bahasa Jawa baru. Bahasa Jawa baru tumbuh ke dalam ragam literer utama bahasa Jawa sejak pada abad ke-16. Peralihan bahasa satu ini berlangsung secara bersamaan dengan datangnya pengaruh Islam. Pada mulanya ragam baku dari bahasa Jawa baru berdasarkan ragam bahasa wilayah pantai utara utawa sing sering disebut dengan basa pesisiran, Jawa pesisiran, pantai utara, yang mana warganya di masa itu telah beralih ke Islam. Karya tulis yang ada dalam ragam bahasa ini banyak bernuansa keislaman, serta sebagian berupa terjemahan bahasa Melayu. Bahasa Jawa baru juga ikut mengadopsi huruf Arab, serta menyesuaikan ke dalam huruf Pegon. Kebangkitan Mataram ini menimbulkan ragam tulisan baku bahasa Jawa yang beralih dari wilayah pesisir menuju pedalaman. Ragam tulisan itulah yang dilestarikan oleh para penulis Surakarta dan Yogyakarta sehingga menjadi dasar untuk ragam baku bahasa Jawa masa kini. Nah, antara lain seperti ini, anak-anakku, nomor 1 aksara Jawa yang beraksara Jawa. Coba ditirukan, mari. Bono Coroko, Doto Sawolo, Podo Joyonyo, Mogo Botongo. Sekali lagi, huruf Ho itu seperti itu. Hono, Coroko, Doto, Sawolo, Podo, Joyonyo, Mogo, Botongo. Ya, hurufnya seperti itu. Saya kira untuk pembelajaran lewat daring ini saya cukupkan sekian dulu. Kita akan melanjutkan mengenai sejarah tentang bahasa Jawa ini pada pertemuan berikutnya. Tak cukup ke semene wae dhisik cah sing soleh, sebab sesuk disambung meneh isih materi sejarah basa Jawa. Ya, inilah pengantar untuk mengenal bahasa Jawa, huruf Jawa. Yang nanti bentuknya seperti itu, ho, seperti itu dalam huruf Latinnya Hono Coroko yang di bawahnya. Saya harap kalian tetap senang, tetap
berbahagia, karena bahagia dan kesenangan itu akan menambah kesehatan dan kekuatan kita semuanya. Anak-anakku, jaga nama baik diri, keluarga, dan madrasah. Tetap sholat berjamaah dijaga. Untuk itu, insya Allah akan membawa kita kepada ketertiban di dalam beragama. Dan akan berimbas kepada ketertiban dalam kehidupan kita sehari-hari. Anak-anakku, jika ada pertanyaan kita tanyakan nanti pada pertemuan berikutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita akan menyambung untuk pertemuan berikutnya, masih sejarah bahasa Jawa. Kali ini saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.